Oke, halo semua, aku Ruri. Dan aku Rifki. Dan kali ini kita berdua bakal mau nge-review film Waktu Maghrib yang kita nonton waktu 8 Februari 2023 kemarin. 9 cok. Oh, 9. Oke, jadi waktu itu kita nonton berdua tuh langsung pas filmnya rilis perdana gitu, dan kita langsung aja ngambil buy one get one gitu. Dan di sini kita bakal langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsisnya di sini tentu saja menceritakan tentang si Adi dan temennya Saman nonton wayang. Naik pickup. Yang naik pickup. Nah, baru itu si Adi sama si Saman ini itu gibahin gurunya. Katanya gurunya tuh belum kawin lah, belum apa. Nah, dia gibahin itu pas di waktu maghrib. Jadi intinya itu tentang si anak kecilnya itu keluar maghrib, terus dia bergibah tentang gurunya waktu pas saat maghrib gitu. Jadi semenjak itu kejadian aneh tuh mulai muncul-muncul. Jadi pas dia gibahin gurunya, tiba-tiba gurunya Is that gitu ya? kan sesuai rumornya kan, kalau ceritain orang di waktu maghrib tuh kan Sakral mungkin. Filmnya ini disutradarai oleh Siddhartha Tata, dan dimana Siddhartha Tata ini perdana merilis film horor waktu maghrib dan sukses mendapatkan jutaan penonton, bahkan ratusan, belum sampai juta lah. Oke, jadi sebelumnya si Siddhartha Tata ini udah ngerilis film sebelumnya, judulnya adalah Quarantine Tales. Nah, Quarantine Tales ini sebenarnya bukan horor, kita kan tentang dimana kehidupan orang-orang waktu saat pandemi kemarin gitu. Jadi kalau pas waktu aku lihat di trailernya waktu maghrib, waktu sebelum rilis ini, kan yang produksi itu Rapi Films ya. Dan seperti yang kita tahu, Rapi Films itu udah ngerilis banyak film horor gitu. Nah, terus menurutmu gimana nih tentang Siddhartha Tata debut pertamanya mendirect film horor gitu? Menurutmu gimana Ki? sukses sih. Dari kan ini debut film pertamanya, menurutku sajian jump scare-nya tuh jump scare kekinian lah ya. Walaupun agak monoton kan, kalau pas di scene kayak Bu Woronya tuh dikasih lihat pintunya terbuka, nanti audionya kayak backsoundnya nanti berhenti, baru ada jump scare-nya. Iya, itu beneran kayak mengasih kita experience yang sangat beda gitu dari seorang Siddhartha Tata. Jadi menariknya itu di mana desanya ini ya kayak macam hidup banget, nggak kayak film horor lainnya gitu yang kalau misalnya kita lihat itu kayak malam terus, kayak sepi gitu. Iya, kayak nggak ada kehidupan kan, Tetangganya kemana gitu. ya kalau film ini nih di waktu maghrib nih kayak hidup betul ya desanya. Jadi kalau misalnya waktu scene, karena kita lihat si warga-warga ini kan ikut ngebantu ya, pakai obor lah apa segala macam. Jadi kayak misalnya dilihat nih ini hidup banget kayaknya. Kayak kehidupan awalnya ndak, yang kayak pas ndak malamnya juga ada itu ibu-ibu lagi nyuci kan dikasih lihat. Kayak ibu-ibu lagi nyapu. Kayak ndak kosong banget desanya kan. Ya, jadi nggak kayak film banget, jadi kayak natural itu di dalam desa beneran gitu. Aku lihat juga ini macam konsepnya, kalau lihat itu kayak konsepnya Bayi Ajaib juga waktu yang si obor waktu yang warga-warganya nyari si Samannya itu. Kayak konsepnya Bayi Ajaib juga kalau misalnya kau udah nonton gitu. Ya dicampur unsur-unsur film lain sih kan. Kayak Bayi Ajaib yang sholat tuh. Oh iya, waktu adegan scene-nya si Adi sholat itu kayak ada campuran makmumnya gitu. Pas kita notice langsung ya. Langsung notice. Oh iya, soal yang macam konsep ini, macam konsep Settingan waktunya. Tunggu, macam konsep film lain gitu. Itu udah kulihat juga ada campurannya pengabdi setan gitu. Kenapa? Karena ada kayak si neneknya itu, si ibu yang ibunya itu kan macam pengabdi setan. Nah, itu macam pengabdi setan banget itu. Itu kayaknya ciri khasnya si Rapi Films itu dalam memproduksi sebuah film maghrib ini. Iya, yang neneknya lumpuh, pasin sholat. Nah, persis. Yang itu yang Bayi Ajaib tuh, yang scene apa? Yang nyari si Saman. Iya, yang nyari si Saman tuh, yang ada tampilan yang bayi jam. Oh iya, yang bayinya itu, tapi itu kan bayinya ini ya normal gitu, nggak kuntet kayak Bayi Ajaib gitu. Jadi ini film bagus sih, banyak unsur campurkan unsur-unsur film lainnya kan. Ya, tapi tetap aja ya namanya film horor yang ada jump scare-nya juga gitu. Tapi ini waktu maghrib emang bener-bener beda, ada dicampur thriller-thrillernya gitu. Jadinya kita nggak boring. Ini menurutku experience-nya sangat mantep kali lah. Iya, sesuai sih 17 plus kan. Ada campuran gore-nya. Nah, itu. Jump scare-nya bagus. Tapi tetap jump scare-nya itu kayak horor-horor pada umumnya gitu. Jadinya apa ya, kayak biasa aja gitu sebenarnya untuk terlalu monoton ya, apalagi kan kalau misalnya ada jump scare-nya
musiknya dimatiin dulu, musiknya nggak ada. Langsung pas dia lihat ke bawah kolong ada jump scare-nya. Nah ini waktu yang di scene jatuh pulpen jatuh gitu ya. Itu kayak nunjukin kalau misalnya kita itu disuruh kaget gitu. Ya disuruh kaget. Kan ada pembukaannya sebelum masuk ke jump scare-nya tuh. Oh kita tahu nih. Ya, kita ini harusnya ada jump tahu scare, dong. ada jump scare nih. Kayak gitu sih. Ubahlah konsepnya sedikit gitu biar apa namanya ekspektasi kita tinggi gitu. Iya, sama juga yang di scene neneknya tuh. Neneknya tiba-tiba bisa nerawang anjir. Oh iya benar. Ya sama neneknya. Neneknya yang si bisu tuh tahu kalau itu ada hantu di situ di jendela. Iya benar-benar itu kayak campuran pengabdi setan banget, bisa nunjuk-nunjuk. Itu kan neneknya waktu di pengabdi setan tuh kan bisa ngelihat nerawang juga tuh kayaknya. Tapi nggak jelas banget sih. Ini neneknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba bisa nerawang. Hantunya ada di bawah kasur, hantunya ada di jendela tiba-tiba. mungkin karena efek udah mau mati kali ya. Dan juga yang aku notice-nya tuh sepanjang film ini neneknya kayak nggak ada hilang kan? Iya, kemana ya neneknya ya? Kan nggak dibahas lagi. Kayak pembuangan karakter sih menurutku sih. Ya itu mungkin cuman kayak nambahin doang. Udah lu main aja lah yang penting gitu. Biar nambah-nambahin ini ada keluarganya loh. Iya kan? Agak-agak plot hole banget sih itu. Neneknya kemana? Pas si Adi kerasukan juga yang dibunuh kakaknya di luar. Oh iya bener. Padahal yang diincer kan harusnya si Adi kan temennya kan. Kakaknya tuh kan abangnya kan datang-datang marah-marah gara-gara nggak kirimin madu kan. Yang itu. Jadi santapan lezatnya si Adi. Padahal neneknya tuh sudah baring harusnya. Kalau lebih logisnya tuh neneknya dulu dibunuh kan. Bener. Jadi singkat cerita si gurunya ini ngasih kelas tambahan ke si Adi. Ya itu menurutku udah masuk akal banget sih. Ya kenapa si guru kenapa ngerjain kelas tambahannya itu harus malam gitu? Nggak jelas banget. Dan kenapa harus sholat di sekolah? Kelas baru mana lampunya nggak dikasih nyala lagi. Ya oke lah kalau misalnya ini berdua sholatnya di satu si adinya istilahnya imam jadi Ya gitu. baru ibu. Ini malah ibunya ninggal gitu kayak ada rencana sesuatu gitu. izin sholat dulu ya izin. Jelas banget. Tapi Ya, justru di situ sih plot twist-nya. betul. Iya, itu sih. Justru itu yang bikin kita unexpected gitu. Itu clue sih sebenarnya. Yang guru yang baiknya tuh, yang guru barunya ninggalin si Adi itu mungkin clue kalau nanti ada plot twist gitu. Sengaja. I see. Jadi Benar. sutradaranya nih mau memperlihatkan kita tuh. Jadi ini bukan sekedar plot twist saja gitu. Jadi dikasih clue-cluenya, clue janggalnya. Jadi kita kayak harus nebak juga gitu. Jadi kita nih jadi penonton bisa notice enggak gitu. Iya benar. Pasnya di scene unexpected momenting itu adalah ternyata gurunya itu ternyata jahat waktu dia dicerain sama Karta. Nah, bener gak? Itu plot twistnya keren banget sih. Aku ndak ekspektasi ada plot twist kayak gitu sih. Kukira kan aku yang pas di bioskop tuh kan aku bilang sama kau, kukira ndak serumit ini ceritanya gitu nah. Ya ternyata kau udah bilang sama aku kayak ceritanya kayak biasa gitu. Gurunya nanti bakal nggak mati, selamat kok bilang. Gurunya nanti jadi penolong kan. Iya kayak horor biasanya ternyata enggak gitu. Dan ternyata pas yang kita unexpected itu ada si Karta. Jadi Karta ini ceritanya orang pintar yang mau nyelamatin mereka gitu dari lepasan gangguan-gangguan setan. Kayak jimat. Dia naruh jimat di setiap rumah tuh. Ya sampai dia mau digusur gitu sama warga gitu, kesian banget gitu. Iya. Tapi kita sudah expect dari awal sih bahwasanya si Karta nih orang baik sih sebenarnya. Tapi yang di luar nalarnya tuh yang gurunya. Iya gurunya ternyata bisikin gitu ya. Iya, aku bisikin si Ayu jelasin kayak Karta cerita apa aja sama kamu. Oh, di situ lah. Soalnya aku ekspektasi nonton film ini rendah sebenarnya kan dari posternya. Posternya sebenarnya kayak itu film kayak biasa. Kalau aku malah kayak nungguin, wow, ayo waktu maghrib rilis. Nah, ternyata beneran bagus gitu. Iya. Walaupun udah kayak mungkin akunya yang terlalu ekspektasiku terlalu rendah mungkin kan. Iya, terlalu kok ngecap Indonesia tuh jelek kali kau bilang. Ternyata enggak. Bagus sih, bagus. Aku kan cocok banget sih film ini buat nobarnya jump scare-nya. Betul. Jump scare-nya? Jump scare-nya gila banget sih. Satu bioskop ya. Iya, itu adalah apalagi di scene favorit kita sih yang dibegal tuh si Ayu. Nah, Si betul. Sampai situ dia lupa fungsinya sepeda gitu, malah dia tinggalin sepedanya. Iya.
Malah dia lebih milih lari-larian. Lari. Tapi itu Wah, tapi di situ langsung kayaknya setuju satu sih. bioskop teriak. itu scene favorit satu bioskop sih itu. Itu wajib banget sih. Benar-benar experience-nya sangat. Yang paling anjingnya itu ada orang rese di belakang gitu, yang dari awal sedari tadi kita nonton di sepanjang kita film itu dia kayak rusuh banget, kayak rese lah intinya. Sampai nendang-nendang bangkuku. Kurangannya sih itu sih di bioskop tuh. Padahal asik-asik aja sebenarnya. Enjoy orang aja kita bioskop, nonton itu. enjoy. Kalau di scene favorit kita tuh yang dia dibegal yang aksi kejar-kejaran tuh. Ya oke lah semua teriak-teriak gitu, tapi nggak usah sampai nendang-nendang kursi juga gitu. Aduh, paling anjingnya itu ya bang. Sampai gue liat di belakang dia sampai pindah gitu ya. Iya. Itu labil banget sih orang di belakang tuh. Itu Ya dan di situ juga mati lampu gitu. Aduh, di scene astaga. pas di endingnya tuh mati lampu ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih. Jadi awal aja kita datang udah rada telat gitu. Kita datang aja udah scene nyanter madu gitu. Ya itulah experience kita nonton bioskop. Nah itu experience kita gitu. Sampai-sampai si Rifki bilang kalau misalnya orang yang baru pertama kali nonton bioskop gitu mungkin langsung. Scene-nya masih terus dilanjutin. Nah baru lampunya nyala dong. Gimana dong kita? Ya kalian Jadi kita pernah harus ini dong rewatch lagi buat kita ngerti lagi. Iya sih. Benar-benar kita ketinggalan gitu. Jadi menurutmu Rifki ratingnya berapa nih gitu? Menurut rating pribadi lah. Dari segi apanya gitu yang kau bikin Aduh. berapa per 10 Kayaknya gitu? rating gue nih terlalu subjektif kayaknya ya. Ah. 8 lah. 8 lah ya. Ya dari plotnya bagus. Plot twistnya bagus banget sih. Baru scene jump scare walaupun terlalu old sebenarnya cuma nggak terlalu expect terlalu lah. mainstream gitu Ya. mungkin ininya jump scareannya gitu. Iya betul sih. Kan kalau misalnya jump scare yang old tuh kan dikasih ini belokan apa tuh lihat ke kanan, pas lihat ke kiri jump scare. Nah ada kita di scene jump scare-nya tuh lihat ke kanan nggak ada. Oh itu yang harus kita kayak Ya kayak scene yang ambil pulpen. Nah pas itu kayak berhenti belum nih sampai kita ketebak oh ini dulu mau jump scare. kurangannya ya di segi jump scare tuh backsoundnya terlalu Terlalu kayak bung harusnya biasa aja kan kita udah tahu gitu. Iya. Kalau Malah itu bakal kayak- mau kaget gitu. malah kesannya kayak dikasih tahu ya kayak yang seperti kita bilang di awal video ya. Kayak maksa gitu. Iya maksa. Tapi lumayan seru sih. Tapi- bagus aja jump scare. Ya, buat ini recommended lah buat untuk diajak nobar teman-teman kalian, siapa kalian. Wajib banget sih. Jadi rating kami berdua adalah 8/10. 8/10 sih. Iya. Dari Jadi jump scare-nya bagus. Baru rating umurnya paling enggak 17 plus lah. Setuju nggak kalau 17 plus itu? orang emang dari catatannya aja dari ratingnya aja udah 18 plus gitu loh. Iya. Kayaknya ya, coba Tapi- kita cek dulu. Kalau Tapi- buat kalian yang 15 cocok aja sih. Gore-nya juga nggak ada scene dewasanya juga. Bener. Malah justru Indonesia tuh lebih kayak orang tuanya tuh nutup mata kalau misalnya ada adegan ciuman gitu ya. ketimbang bunuh-bunuhan gitu. Beda kalau luar negeri kan. Ya biasanya kalau 17 plus di Indonesia paling kayak adegan ininya. Adegan ciuman-ciuman doang paling orang tuanya nutupin mata gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri sana, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kalian nonton film juga, itu kalau misalnya ada anak kecilnya yang nonton film gor-gor pembunuhan gitu, pasti orang tuanya nutupin mata si anaknya gitu. Kalau sudah si cewek sama cowok bermesra-mesraan Nah itu malah kayak rada biasa gitu ya mereka ya. Iya, makanya. Jadi gitulah kultur gitu. Nah, bisa kita lihat di sini 17 plus ternyata ratingnya. 17+. Horror thriller, emang cocok lah horror thriller ini ya. Mungkin nextnya kita gas lagi nonton kali ya. Film apa nih? Betina pengikut iblis itu kali. Weekly recommendationnya kita gitu. Dan Tapi itu bakal itu- rilis di 16 Februari gitu. Itu juga ratingnya tuh 21 plus. Itu. gore. Soalnya katanya ada adegan anunya dewasanya. Baru ada gore-nya tuh parah banget kayak Ya udah aku udah lihat kayak macam sembelih gitu. ternyata tuh kayak dipasung gitu. Kepalanya gitu ya, dibuntungin Ya, gitu kita kayak akan lihat kuyang. sih. Kalau ini film Indonesia sukses nggak itu bawain film segor gitu nggak sih? Itu yang kutunggu-tunggu itu. Jadi kalau misalnya promo buy one get one lagi, langsung aja kita review lagi ya. Kita nih Pecinta pengejar- film banget kita. Pecinta itu. Pemburu promo. Pecinta promo buy one get one. Pemburu. Aja kali review kita berdua. Maklum kita berdua baru aja depan kamera gini jadinya banyak kekurangan gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang lebihnya, gue minta maaf. Dan aku Ruria Razak dan Aku Rifki. sampai jumpa di video selanjutnya.